Sabi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, 3 toko sembako di Rajabasa, Nyunyai, Bandar Lampung ludes terbakar. Terbawa arus deras, sebuah kapal Roro menabrak dermaga di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Petani cabai di Lampung Barat terancam bangkrut, terdampak kenaikan harga pupuk. Rajabasa. Kebakaran ini melanda bangunan 3 ruko sembako di Jalan Indra Bangsawan, Kelurahan Rajabasa, Nyunyai, Bandar Lampung Minggu malam. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kebakaran sempat membuat panik warga karena berdekatan dengan permukiman. Mereka bergotong royong bersama petugas damkar dan BPBD memadamkan api. Kebakaran terjadi saat ketiga toko sembako sudah tutup. Api diketahui warga sudah berkobar besar. Saya ini kebakaran tukang apa sih namanya geprek-geprek itu, katanya dari situ dalam rukonya. Sekitar jam berapa? 9:30 ya dari dia. Kalau boleh tahu kebakarannya gara-gara apa, Bu? Kayaknya listrik ya. Karena nggak ada gas dari paling belakang. Berarti ketika kita lihat keluar, udah tiba-tiba api besar ya, Bu ya? Enggak, belum gede banget. Oh. Petugas menurunkan 7 mobil damkar dan 35 personil. Kuat dugaan penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Apa sih Bang yang pokok terbakar Bang? Warung ya Bang ya? Ada berapa los Bang? 3 los ya? Kemudian tadi personil yang kita kerahkan berapa nih? 35 orang. Dengan unit damkarnya 7 mobil. 5 pelanggur 2 supply. Oke. Pemadaman kebakaran berlangsung sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian ini karena pemiliknya tidak tinggal di toko. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah detik-detik kapal Roro PT Gunung Agung Bakmun Rajabasa menabrak dermaga 1 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu sore. Kapal yang tak terkendali sempat membuat panik petugas di dermaga yang akan mengatur bongkar muat. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun vendor penahan kapal di dermaga 1 rusak akibat tertabrak. Menurut petugas ASDP Bakauheni, kapal Roro sulit dikendalikan saat akan tersandar akibat terbawa arus deras bawah laut. Itu karena memang arus kencang, arusnya. Jadi dia salah baca arus ya. Iya. Arusnya dikira dari selatan, ternyata arus itu dari utara. Sedangkan arus itu kan di bawah itu, daerah situ ternyata kencang, jadi nggak bisa sama dia nggak bisa dikendalikan, ternyata terus aja gitu loh. Hingga Senin siang kapal Roro tetap bisa beroperasi dan langsung bisa kembali melakukan pelayaran menuju Pelabuhan Merak, Banten. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Seorang warga yang sehari-hari menjadi pengatur lalu lintas di Jalan Simpang 3 atau biasa disebut Pak Ogah tertabrak truk pengangkut kayu di Jalan Simpang Propau, Lampung Utara. Korban bernama Asmudi itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Bumi dengan bantuan mobil angkutan umum yang melintas. Korban tidak sadarkan diri dan terluka yang cukup parah di kepala. Menurut warga, korban yang berada di tengah jalan raya tertabrak truk yang dikemudikan Yoyon. Sopir dan mobilnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk menghindari amuk massa. Pak, ada kejadian apa, Pak? Kecelakaan tadi, Pak. Bagaimana kronologisnya, Pak? Nah, kalau kronologisnya saya nggak tahu tadi, Pak. Tahu korban dan dibawa ke rumah sakit aja tadi, Pak. Berapa korban, Pak? 1 tadi, Pak. Antara apa itu? Mobil ada, Pak. Mobil sama orang tadi, Pak. Yang ditabrak orang apa, Pak? Ngatur jalan apa gimana, Pak? Ngatur jalan kayaknya. Dia berarti jalan kaki dia. Iya. Parah nggak, Pak, kondisinya, Pak? Nggak tahu itu, Pak. Oke. Warga meminta polisi tegas mengatur Pak Ogah yang terkadang membahayakan dirinya dan pengendara lain itu. Mustaqim melaporkan dari Lampung Utara. Dua pemuda ditangkap polisi Senin siang karena menjadi muncikari yang menjual anak di bawah umur melalui aplikasi daring. Kedua tersangka berinisial FT 20 tahun dan RM 17 tahun, warga Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Terbongkarnya kasus prostitusi anak di bawah umur itu setelah polisi menyamar sebagai pemesan. Korban yang berusia 13 tahun dipaksa kedua tersangka untuk melayani pemesan dengan tarif bervariasi. Korban tidak berdaya karena diancam para tersangka. Yang mirisnya salah satunya adalah pacar korban. Korban mengaku sudah 2 kali dipaksa melayani pria hidung belang dan uangnya dipakai para tersangka untuk pesta minuman keras. Kedua tersangka juga mencabuli korban dengan ancaman aibnya akan dibongkar. Jajakan yang ini. Kalau menurut keterangan tersangka, ya beliau baru 1 kali ini untuk melakukan transaksi medsos untuk melalui micet. Alasannya kenapa sih itu, Nit? Ya mereka untuk hura-hura katanya, untuk minum-minuman keras, sama untuk makan-makan bersama. Polisi kini masih intensif mendampingi korban untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Polisi menyita barang bukti berupa uang ratusan ribu rupiah, 1 unit ponsel dan pakaian korban. Polisi masih mengembangkan penyidikan guna mencari korban atau tersangka lain dalam jaringan itu. Kedua tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal tindak pidana perdagangan orang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.